Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk mata kuliah perancangan bangunan gedung. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan teknis dari tugas, tugas yang akan nanti kalian lakukan secara komprehensif selama satu semester berkaitan dengan beberapa mata kuliah sebetulnya karena ini tugas perancangan. Eh, Materinya juga cukup banyak yang perlu disiapkan. Nah, tapi untuk tugasnya alurnya akan seperti ini. Merancang bangunan bertingkat minimal, ini ketutup ya, minimal 5 lantai, dibantu menggunakan program hitung. Contohnya saya pakai Etaps gitu. Boleh pakai SAP, boleh pakai Sans Pro atau apapun yang kalian bisa, ya silakan. Ya, tapi kita menggunakan komputer. Dan tugasnya dilakukan secara berkelompok, 2 orang. Nanti akan dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah analisis struktur atas dan analisis dan desain struktur bawah. Itu sampai UTS. Kemudian nanti dilanjutkan dengan desain struktur atas yang mencakup detailing ya. Karena biasanya gedung yang akan kita yang ditugaskan itu nanti masuk ke dalam zona gempa tinggi. Jadi kita belajar menganalisis dan mendesain sistem struktur rangka pemikul momen khusus gitu, atau menggunakan ada tambahan dinding struktur juga tapi didesain secara khusus ya. Sampai dengan UTS itu adalah yang pertama analisis struktur atas, kemudian desain struktur bawah, nanti baru dari UTS ke UASnya itu adalah desain yang detailing untuk struktur atas. Nah, ketentuannya adalah masing-masing mahasiswa mencari gambar arsitektur gedung minimal 5 lantai. Berikut data tanahnya. Kalau data tanahnya nggak didapat dari lokasi yang sama, ya bolehlah data tanah di lokasi lain. Karena kita kan masih belajar ya. Yang jelas kalau bisa datanya itu berupa data SPT. Kalau nggak ya sondir juga nggak apa-apa lah. Tapi sebisa mungkin cari data SPT di lokasi yang sama dengan gambar arsitektural yang kalian dapat supaya nyambung. Contoh nih, saya kasih gambar arsitektural, yang diperlukan hanya apa? Hanya denah dan potongan kalau ada. Tapi kalaupun nggak ada potongan ya untuk belajar sini agak susah cari data, ya denah aja lah. Denah lantai 1, lantai 2, lantai atap kalau di sini contohnya. Tapi kalau kalian nanti cari ya cari yang 5 lantai. Tapi harus lengkap ya. Nggak usah cari gambar struktural, karena gambar strukturnya itu yang nanti kalian buat. Gambar arsitektural aja dari mulai denah itu nanti kita plotkan jadi gambar struktur. Kita konversi gitu ya. Tugasnya itu mengkonversi dari gambar arsitektural ke gambar struktur, gambar sipil sampai siap dibangun. Nah, ini contohnya. Kemudian ada juga contoh data tanah atau data geoteknik yang kalian perlukan. Di sini adalah data borlog ya. Biasanya data borlog ini akan menunjukkan sampai kedalaman 30 meter. Nah, di sini ada apa namanya? Nilai N-nya. Yang kita perlukan itu nilai N-nya. Nah, ini. Data ini ya ini kita perlukan. Untuk apa data NSPT? Selain nanti untuk desain pondasi, data SPT juga digunakan untuk menentukan jenis tanah atau kelas situs dalam menghitung beban gempa. Makanya diperlukan data NSPT. Menurut ketentuan SNI 1726, data tanah yang diperlukan itu adalah data tanah pada kedalaman 30 meter teratas. Ya, jadi kalau misalkan data sondir, itu kan susah mencapai kedalaman 30 meter. Jadi kalau sondir itu mungkin hanya 6 meter, 12 meter. Nanti ke bawahnya agak susah, tapi kalau bor ini yang lebih real, datanya juga mungkin lebih valid ya, lebih baik. Data bor, data SPT ini bisa sampai kedalaman 30 meter. Nah, nanti setelah ini, kalaupun tanahnya terbaca sampai kedalaman lebih dari 30 meter, yang kita ambil hanya 30 meter. Gitu. Karena ketentuan SNI adalah data tanah yang digunakan adalah 30 meter teratas. Sebisa mungkin cari data SPT.
Kalau enggak ya data sondir nggak apa-apa lah. Data CPT. Nah, nanti kurvanya, grafiknya seperti ini. Kemudian ada data-data mengenai keychain-nya. Daya dukung langsung dia menentukan ya. Keychain-nya berapa, ditambah dengan friksi, dan lain-lain. Kalau enggak, data ini, data CPT, boleh lah. Tapi sebisa mungkin data yang kalian cari data SPT dulu. Ya mentok-mentok di lokasi lain nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak dapat sama sekali ya data CPT juga boleh. Nanti biasanya dikonversi dari data CPT, data sondir ini dikonversi menjadi data SPT. Ya. Cuma permasalahannya datanya nggak bisa dalam gitu. Nah, contoh di sini kan hanya 7 meter, 7,5 meter. Kalau bor bisa 30 meter gitu. Baik, itu mengenai penjelasan tugas. Kemudian kita lanjutkan dengan saya kasih kisi-kisi dari tugasnya ya.